persatuan di situ Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Saudara lihat sedang sangat diberkati, biar Tuhan terus memberkati dengan limpah. Tapi setan tidak suka kita bersatu. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita melawan penguasa-penguasa jahat, roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu gelap di udara, setan iblis. Dia tidak mau kita bersatu karena setan tahu kalau kita bersatu kita akan melakukan perkara besar bagi Tuhan. Jadi setan akan pakai senjata favoritnya. Apakah itu? Di dalam buku Yohanes dikatakan setan adalah bapa pendusta. Saya bacakan kepada saudara bagaimana setan ini, apa yang dilakukannya supaya kita tidak bersatu. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi untuk menimbulkan tidak adanya kesatuan atau untuk menimbulkan perpecahan di dalam gereja, senjata favorit setan adalah dusta. Kalau orang dunia katanya ada bohong putih, bohong untuk kebaikan. Tidak ada, saudaraku. Kalau udah bohong, itu dari setan. Karena dia bapa pendusta. Jadi semua kebohongan diprakarsai oleh satu sumbernya, iblis. Kita anak bapa, bukan anak iblis. Dan dalam Matius 5:37 dikatakan, jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Selebihnya berasal daripada si jahat. Mulut kita ini bisa dipakai Tuhan untuk mempersatukan. Tapi mulut yang sama juga bisa dipakai musuh, dipakai setan untuk memecah belah. Apakah kita sadar atau tidak sadar? Tapi itulah kenyataannya. Malam ini kita sadar. Kita tidak mau asal bicara. Kita mau tiap kali kita bicara, kita mempersatukan tubuh Kristus. Kita membangun kesatuan. Sehingga berkat Tuhan turun, urapan Tuhan turun, sidang Tuhan maju, mujizat demi mujizat terjadi. Nama Tuhan dimuliakan dan Tuhan menarik orang-orang datang kepadanya. Dan ini dimulai dari kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita, dalam rutinitas kita, mulut kita ini mari kita pakai untuk mengeluarkan kehidupan. Karena perkataan kita sangat berkuasa. Kalau dulu Bapak Munte, Bapak kita selalu mengingatkan, hidup dan matimu dikuasai oleh lidahmu. Dan itu sesuai dengan ayat firman di dalam buku Amsal 18 ayat 21. Dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita gemakan, itulah yang terjadi bagi kita sebulan dari sekarang, setahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang. Mari kita ucapkan, gereja ini akan sampai ke Darwin. Gereja ini akan sampai ke semua kecamatan di seluruh timur. Maka kita akan memakan buahnya. Tapi kalau kita mengatakan tidak cukup daya kami, tidak cukup kekuatan kami, atau tidak cukup dana kami, walaupun mungkin kita pikir itu hanya sekedar ucapan biasa, tapi ucapan kita berkuasa. Kalau kita ingat firman Tuhan dalam buku yang pertama di Alkitab, buku Kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini dengan berfirman. Artinya dengan berkata, dengan mengucapkannya. Pada waktu itu dunia belum berbentuk. Biar saya
saya bacakan. Mari kita baca sama-sama. Buku Kejadian 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Maukah saudara membaca bersama-sama? Amin. Kejadian 1 ayat 2 sampai 3. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi Alkitab jelas mengatakan, firman Allah jelas mengatakan, pada waktu itu, pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Itu satu situasi atau keadaan yang mengerikan. Tidak berbentuk, kosong, gelap gulita. Dan kita tidak tahu sudah berapa lama. Mungkin 1000 tahun menurut ukuran manusia. Mungkin 1.000.000 tahun. Mungkin 1.000.000 tahun. Kita tidak tahu itu. Kita belum ada di sana. Tapi Alkitab ini juga mengatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi the Spirit of God, Holy Spirit, Roh Kudus sudah hovering, sudah ada di situ. Pada waktu bumi belum berbentuk, pada waktu semua masih gelap gulita, pada waktu semua masih kacau, Roh Allah ada di situ. Adakah hidupmu masih kacau? Adakah keluargamu rasanya tidak berbentuk, saudaraku? Karena banyaknya persoalan. Adakah materi kita gelap gulita? Jangan pernah bimbangkan akan penyertaan Tuhan. Roh Allah tetap hadir. Dia maha hadir. Ini yang pertama. Kalau memang Roh Allah sudah ada di situ, kenapa tidak ada sesuatu yang terjadi? Karena dia menantikan firman. Yes. Dia sudah ada di situ, tapi dia menantikan firman. Ketika Allah berfirman, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Itu juga demikian. Pada waktu semua justru masih kacau, tidak berbentuk, maka kita mengucapkan perkataan sesuai firman. Jadilah damai, turunlah berkat. Roh Kudus akan mengerjakannya. Karena prinsip yang sama masih berlaku sampai hari ini. Hidup dan mati dikuasai. Mari katakan, hidup dan mati saya dikuasai lidah saya. Saya mau tanya saudara, saudara mau ucapkan kehidupan atau kematian? Saudara mau ucapkan berkat atau kutuk? Saudara mau ucapkan perpecahan atau persatuan? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka jika demikian, genaplah firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 24 kepada saudara. Perkataan saudara adalah perkataan yang menyenangkan, seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Itu yang perlu kita latih. Jadi kemana pun kita pergi, orang diberkati. Karena perkataan kita menyenangkan. Semua kita tentu tahu madu. Mungkin ada beberapa kalau minum teh tidak dengan gula, dengan madu. Saking sukanya pada madu. Kenapa? Sehat, manis. Begitulah kiranya perkataan kita, seperti madu, manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Tetapi di saat yang sama, kita juga bisa memilih sebaliknya, mengikuti apa yang disodorkan setan. Dalam Yakobus 3 ayat 8 dikatakan, Yakobus 3 ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun mematikan. Saya pikir kita semua mengerti, karena kita semua pernah marah. Kalau marah, wes ngomongnya macam racun.
bedah marah kita pikir gak apa-apa, orang semua udah mati berdarah-darah. Racun yang mematikan. Jadi mulut kita ini bisa seperti sarang madu, bisa seperti racun, bisa mempersatukan, bisa memecah. Pilihan kita. Dan Alkitab jelas mengatakan jalannya, bagaimana supaya mulut kita ini bisa seperti sarang madu. Di dalam Lukas 6 ayat 45 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya keluar dari hati. Jadi kalau kita mau mempersatukan, memberkati seperti sarang madu, perkataan yang menyenangkan, membawa kehidupan, hati berubah. Amin. Amin, saudara. Amin. Dan terus berubah. Tidak cukup sekali pada waktu kita selamat bertemu Yesus, itu perubahan yang paling ajaib. Tapi kita perlu terus bertumbuh menjadi lebih seperti Yesus. Hati yang penuh kasih, hati yang berbelas kasihan, maka perkataan kita berubah. Apa yang kita ucapkan berasal dari hati kita. Sebabnya penting sekali untuk tidak menyimpan luka-luka hati dan membenarkannya. Saya sudah disakiti oleh dia, jadi saya berhak terluka. Saya berhak, kamu tidak tahu apa yang saya rasakan. Saya disiksa. Saudaraku, katakanlah itu benar, dan memang faktanya benar. Tetapi 1 Korintus 10:13 menjanjikan pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan Allah itu setia. Pada waktu kita dicobai, Dia memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Kerap kali yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak mengerti. Kita pikir kita sudah buat baik. Bukankah Alkitab berkata, kalau kau menabur yang baik, kau menuai yang baik. Tapi toh kita sudah buat baik, kok kita dapat taburan yang jahat? Kita tidak mengerti. Nah, di situ setan datang dengan dusta. Alkitabmu salah. Semua yang diajarkan pendetamu bohong. Buktinya ini. Buktinya masalah ini tidak siap-siap. Mana Yesusmu? Setan paling suka itu. Segala macam pikiran-pikiran dusta, bohong, fitnah terhadap Tuhan, fitnah terhadap gereja Tuhan, dia masukkan. Jangan diterima. Justru terimalah kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk menang. Dengan kekuatan kita tidak sanggup, tapi dengan kasih karunia-Nya kita mampu. Tapi kalau Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, sama seperti saya memberikan misalnya saudara yang haus boleh datang ke depan, saya berikan aqua ini. Hausnya saudara, tapi saudara segan, maka saudara pura-pura tidak haus. Saudara duduk saja dan tersenyum manis. Maka walau saya berikan, itu takkan mengobati haus saudara, karena tak ada yang mau bertindak maju ke depan dan mengambilnya. Demikian dengan kasih karunia Tuhan. Ketika hati kita sakit, ketika hati kita terluka, ketika hati kita galau, bingung, kenapa ini terjadi? Ada kasih karunia yang memampukan kita. Karena semua lembah kekelaman memiliki deadline. Amin, saudara. Haleluya. Tapi kalau kita menolaknya, maka timbul akar yang pahit. Saya bacakan Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan dijauhkan diri, diterima kasih karunia Tuhan. Amen. Banyak perkara kita tidak mengerti, tapi satu hal kita mengerti, Yesus baik. Selalu baik dan selamanya baik. Ada seorang pendeta yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, punya istri yang baik, dan dia kemudian digerakkan Tuhan berdoa puasa 40 hari 40 malam.
saudaraku, untuk kemajuan di dalam sidangnya. Dengan berjuang dia berdoa, tapi dia berhasil menyelesaikannya. Dan kemudian dia melihat banyak penerobosan di dalam sidang yang dia pimpin. Terjadi jawaban-jawaban doa. Tapi tak lama kemudian istrinya meninggal dalam satu kecelakaan, tidak sempat pun didoakan, meninggal. Satu hal yang dia tidak mengerti. Bagaimana mungkin dia bisa berdoa 40 hari dan dijawab Tuhan doanya, tapi kemudian istrinya meninggal tanpa sempat dia doakan. Di mana dia merasa, menurut pendapatnya, istrinya masih perlu hidup karena anak mereka belum mandiri, belum dewasa. Di dalam semua kegalauan dan kesakitan dalam hatinya, dia angkat tangannya ke atas. Dia berseru kepada Tuhan. Karena dia orang barat, saudara, dia berseru dalam bahasa Inggris. What kind of God are you? Dia jujur, saudara. Dia bingung, dia sedih, dia marah. Lalu dia berkata, Tuhan macam apa engkau? Karena dia tahu tanpa seizin Tuhan, apapun bilang Tuhan yang memegang kendali. Tanpa izin Tuhan tak akan mungkin istrinya meninggal. Pikirannya tidak mengerti. Dia angkat tangannya, Tuhan macam apa kau? Tapi kemudian dia terima kasih karunia Tuhan. Tuhan pulihkan hatinya. Dia bangkit dari situasi itu. Dia pimpin kembali sidangnya. Dia besarkan anak-anaknya. Dan Tuhan berikan lebih dari apa yang dia harapkan. Jadi terima kasih karunia Tuhan, saudara, untuk menolong seluruh kehidupan kita. Bahkan di saat-saat yang paling gelap sekalipun, jangan tinggalkan Tuhan. Karena semua kita hadir di sini karena sudah mengalami mujizat Tuhan. Dan kita perlu terus bertambah-tambah dewasa. Kita perlu terus bergantung pada Tuhan. Jadi kalau ada satu ketika di mana biasanya asal kita berdoa langsung terjadi mujizat, begitu kita berdoa dengan cepat langsung ada jawaban. Tapi kali ini tidak ada. Kelihatannya sorga diam. Tetap terima kasih karunia Tuhan. Tetap setia. Tetap ucapkan yang baik. Tetap ucapkan iman, saudara. Amin. Kita kembali kepada senjata setan tadi. Kalau setan mau dalam situasi yang tidak baik seperti itu, kita ucapkan racun. Kita berkata, aku menyerah. Sudah. Tidak ada lagi urusanmu dengan semua hal-hal mengenai gereja, mengenai Tuhan Yesus. Apa itu? Apakah pendeta ini punya cukup alasan untuk berkata demikian? Cukup. Tapi dia tidak melakukannya. Karena memang hidup kita yang sekarang bukanlah hidup yang sebenarnya. Hidup kita yang sebenarnya kelak di kekekalan. Ada satu gambaran yang lebih besar yang kita tidak dapat mengerti. Kelak, kalau kita pulang ke rumah kita, kita bisa tanya Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Jangan kita dengar apa kata Bapa pendusta. Dan jangan kita pernah mau ikut berdusta. Sekali lagi, tidak ada dusta putih, tidak ada bohong baik, tidak ada ini cuma dusta kecil-kecilan. Kalau besar oke lah, kecil-kecilan Tuhan mengerti. Sekali dusta tetap dusta, saudara. Hari ini kita mau hidup jujur, lurus, tulus. Kenapa? Karena kalau kita sudah berani berbohong sekali, kita akan mau berbohong lagi dan berbohong lagi dan berbohong lagi, dan itu membuat hati nurani kita keras. Kalau hati nurani keras, ketika Roh Kudus bicara, kita tidak bisa sensitif lagi. Dan lama-lama kita akan mempercayai kebohongan kita. Misalnya saudara, saya yang menyakiti Ibu Vicky, tapi untuk menyelamatkan muka saya bilang kebohongan. Ibu Vicky yang menyakiti saya. Besok di ibadah pun saya bersaksi lagi, Ibu Vicky yang menyakiti saya. Nanti hari Rabu seminar saya bilang lagi, Ibu Vicky yang menyakiti saya.
Kalau dikasih bersaksi misalnya di KKR malamnya, saya bilang lagi, Ibu Vicky yang menyakiti saya. Sebelum berangkat di airport, dia tarik, saya bilang sama pengantar, tahu nggak, Ibu Vicky menyakiti saya. Lama-lama saya percaya, Ibu Vicky yang menyakiti, karena saya yang menyakiti. Karena selalu saya ucapkan, begitulah setan menipu. Jangan demikian. Amin, saudara. Sebenarnya kalau kita kembali pada masa dahulu, ketika kita belum pernah berbohong, lalu berbohong pertama kali, pasti kita tahu sangat tidak tenang. Jantungnya juga berdegup mulai waktu masih anak-anak. Udah buat PR, udah mak, padahal belum, cuma sudah dikasih main, udah. Itu anak masih keringat turun, padahal nggak panas. Kenapa? Karena badan ini memang nggak diciptakan Tuhan untuk berbohong. Tapi kalau hati itu ada kasih lembut, badan ini nggak tahan berbohong. Keringat turun, tangan gelisah, mata kejap-kejap, ya semua lah. Bibir goyang-goyang, nggak ada suara berbohong. Karena badan ini nggak diciptakan berbohong. Amin. Tapi kalau sudah terus dikeraskan hati, bisa berbohong, membohong profesional. Berbohong tanpa mengejamkan mata. Ibu Vicky yang menyakiti saya, saudara. Yakin saya, itu sudah keras. Perlukah Roh Kudus memberi hati yang baru? Saya percaya tidak ada yang mustahil. Hati yang baru menjadi milik kita semuanya. Amin, saudara. Tidak kita mau punya hati yang keras. Jangan kita mau berdusta. Karena setiap kali kita berbohong, kita memakai senjata favorit setan, dia bapa berdusta. Kalau kita perhatikan, satu rencana jahat terhadap siapapun di dunia ini tidak bisa berhasil tanpa dilakukan kebohongan. Lihat dalam dunia politik misalnya. Kalau mau berhasil melakukan apa yang dia inginkan dia dapatkan, biasanya ada kebohongan di situ. Sebenarnya mengerti, begitulah ya. Ada sebuah cerita mengenai gereja di Afrika. Nah, gereja ini mau menanam gereja cabang. Seperti saudara, ya, mau masuk ke banyak kecamatan. Lalu dia masuk ke satu daerah, dia buat persetujuan dengan penduduk di situ. Kami mau bangun gedung gereja di sini ya, karena sudah banyak jemaat kami. Lalu penduduk sini berkata, boleh asal tiap-tiap minggu kalian lakukan pelayanan sosial. Kalau kita di Indonesia pengobatan gratis, ya, di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Deal. Maka dimulailah pembangunan gereja, dilakukanlah pelayanan sosial. Setahun berlalu gereja berdiri, pelayanan sosial berjalan, sangat luar biasa berkat Tuhan. Tapi kemudian ada orang-orang yang iri hati. Nah, ini gak boleh saudaraku, ini hikmat dari setan-setan. Lalu karena dia iri hati, mereka berhasil mulai melakukan segala macam usaha untuk mengacaukan ibadah. Lagi gereja menyanyi, dia menyanyi lebih kuat. Lagi pendeta berkhotbah, dia membuat pesta lebih kuat. Sampai kemudian sudah melanggar hukum. Pada suatu malam mereka merusak properti gereja, merusak gerbangnya, merusak pintunya, masuk ke dalam, memutar semuanya kursi-kursi. Yang jaga gereja telepon bapak pendeta. Wah, bapak pendeta langsung telepon polisi setempat. Polisi segera datang, sempat ditangkap beberapa orang tersebut, dibawa ke kantor. Tapi tahu saudara yang terjadi? Pada waktu pendeta itu sampai di kantor, polisinya melihat dia dengan sangat tajam dan kemudian memperlakukan dia seperti dia yang terdakwa, dia yang tersangka. Rupanya waktu dipanggil orang-orang yang merusak gereja, mereka berbohong dan berkata, kami justru membela melindungi masyarakat karena di gereja itu terjadi penjualan narkoba dan terjadi penjualan senjata ilegal. Bahkan kami lihat wanita-wanita diperdagangkan. Maka polisi pun mulai menginterogasi. Dan rupanya yang merusak ini punya deki. Beberapa orang di pejabat, beberapa politisi, dia telepon. Dan rupanya temannya ini pun berhubungan dengan pejabat sekarang. Kalau kita seperti wali kotanya, situasi menjadi rumit. Dipanggil polisi ini, jumpa wali kota.
Dia pikir wali kota ini akan bersikap adil. Tapi begitu dia masuk jumpa di kantor bapak wali kotanya langsung berkata, saya dengar banyak saksi mengatakan kau selalu berkhotbah dan berkata wali kota kita yang sekarang orang bodoh. Jadi kau bilang saya bodoh pada jemaat. Nggak pendetanya. Kok bisa? Saya tidak ada khotbah gitu, kok bisa? Dan kok bisa orang-orang ini percaya begitu saja? Bahkan seorang wali kota percaya. Singkat cerita, dibawa ke jalur hukum, harus masuk pengadilan. Akhirnya timbullah saksi yang benar. Pendeta ini tidak jadi dimasukkan penjara, tapi kerusakan yang besar terjadi di dalam jemaat. Karena ada orang-orang yang percaya pada kebohongan. Jadi kita lihat kerusakan di gereja dalam tubuh Kristus takkan bisa berhasil tanpa kebohongan. Itu alat setan. Jangan kita mau ikut jadi pasukan setan. Kita pasukan tentara Kristus. Dan sekali lagi, kalau kita bersalah, jangan takut mengakui kesalahan kita. Tidak usah pikir apa kata orang. Saudaraku, gak ada kita gak bersalah. Hari ini pun kita masih bersalah. Gak ada kita yang berani bilang hari ini saya tidak berdosa. Semua kita masih berdosa. Tapi yang indahnya di dalam Tuhan, semua dosa dapat dihapuskan oleh darah Yesus. Berikan tepuk tangan untuk darah Yesus. Amsal 28 ayat 13 mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Akui saja. Jangan bohong-bohong untuk menyembunyikan. Akui dan bertobat. Akui, tinggalkan, itu artinya akui dan bertobat. Justru akan lebih disayang. Kalau tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi sekarang biar hati kita berubah dan kita tetapkan, saya harus benci kepada dusta. Kalau kita betul-betul benci, gak terpikir untuk melakukannya sedikit pun. Kalau ada anak-anak gadis di sini benci kepada yang namanya tikus, maka kalau tikus lewat, naik dia ke atas kursi. Setidaknya dia akan berteriak-teriak. Apalagi kepada ular. Kalau betul benci, tak akan dipelihara di rumah. Kalau pergi ke kebun binatang, ada pawang yang berkata, mau foto dengan ular, mau? Tidak. Kenapa? Benci, tidak suka, jijik. Begitulah harus benci kepada bohong, dosa. Dan dosa memang adalah hal yang dusta. Dosa juga, termasuk dusta adalah hal yang dibenci Tuhan. Saya baca Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Kalau tak perhatikan, dusta disebut sampai 2 kali. Dosa yang lain sekali aja, tapi kalau dusta 2 kali. Sekali ayat 17, lidah dusta. Sekali lagi ayat 19, saksi dusta yang menimbulkan pertengkaran saudara. Artinya apa? Memecah keluarga, memfitnah, memecah tubuh Kristus. Tuhan tidak suka. Tuhan benci kepada kebohongan. Sebabnya semua pembohong yang tidak mau bertobat, tidak menerima Yesus, kelak dikumpulkan satu tempat namanya neraka. Dalam buku Wahyu 21 ayat 8 dikatakan, orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kita pikir, wow, hebat ya. Pembunuh, tukang sihir, semua dosa keji, penyembah berhala disamakan dengan dusta, dengan orang yang melakukan
diri sendiri. Saudaraku, tadi sudah saya katakan, kalau kita teruskan berbohong, hati menjadi keras. Lama-lama kita mempercayai kebohongan kita. Kalau saya jujur pada diri saya akan berkata, saya yang bersalah. Saya menyakiti Ibu Vicky. Bukan Ibu Vicky yang menyakiti saya. Kita pun kalau punya satu ikatan, jangan biarkan itu menjadi dosa yang tersembunyi. Apalagi kalau kita sudah punya pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Sama seperti cerita yang disampaikan oleh Bapak Reinhard Bongki. Hati kita ini seperti mempunyai 10 kamar. Jangan biarkan satu kamar bagi diri kita, hanya 9 untuk Yesus. Satu kamar kita tidak mau jujur, bahwasanya kita masih terikat pornografi. Jangan. Kita jujur pada diri kita, Tuhan, aku masih terikat pornografi. Supaya apa? Itu awal dari pemulihan kita. Kita mengakui ada yang masih salah dengan diri kita. Kita tidak berpura-pura kita sudah sempurna, sudah tahu segalanya, lalu tidak perlu lagi diperbaiki. Kita mengakui kita masih belum berubah. Kita mengakui kita masih belum bertobat. Sama kalau kita mengakui kita sakit, kan kita cari obatnya. Ada saudara? Kalau sudah jelas ada dampak di sini, pentolan, lagi kalau perempuan di sini, harus jujur, memang ada. Lalu kita tangguh lagi. Kalau orang dunia, dia pergi pertama kali ke medis, bagus. Medis itu bisa menjadi alat Tuhan, tapi kita anak Tuhan pergi kepada Tuhan. Oleh bilang Yesus, kita sudah sembuh. Tapi awalnya harus jujur. Ada yang harus ditanggulangi, ada yang harus dikerjakan, ada yang harus diselesaikan. Mari kita akui dengan jujur. Adakah kita masih diikat oleh dosa-dosa yang terselubung? Akui dengan jujur dan terima kebebasan malam ini. Bagaimana? Tapi kita datang dengan ikatan, pulang dengan ikatan. Kita yang perlu betul-betul bebas. Amin, saudara. Amin. Yang kedua, kalau tadi jujur pada diri sendiri, yang kedua kita juga harus belajar jujur pada orang lain. Ada kalanya kita perlu mengakui dosa pada orang lain. Duh, masa sih? Iya. Dalam Yakobus 5 ayat 16 saya bacakan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasa. Kenapa di dalam ayat ini tidak dikatakan akui saja pada Tuhan? Kenapa harus saling mengaku dosa? Kenapa harus juga pada orang lain? Untuk kerendahan hati. Amin. Dan untuk integritas kita. Ya, kita mengerti bukan kita sembarangan mengaku dosa kepada semua orang. Tidak perlu semua orang di WA saudara, di grup saudara, hari ini dosa saya 1, pikiran orang, 2, marahin anak, 3, cakap najis. Tidak perlu. Tapi di dalam kelompok sel, mungkin saudara bisa, di mana hubungan saudara sudah bisa saling percaya. Saudara mengaku kepada PKS saudara. Saudara mengaku kepada Ibu Gembala, kepada Bapak Gembala, lalu didoakan. Dan saudara bebas. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Dan yang ketiga yang paling penting, kita harus jujur pada Tuhan. Tahukah saudara? Sebenarnya mengakui dosa kita kepada Tuhan hanyalah melepaskan kita. Kenapa? Karena kita nggak akui bahwa Tuhan sudah tahu. Apa saudara pikir Tuhan tidak tahu kalau kita buat dosa di kamar, kita kunci? Tuhan tidak tahu saya sudah kunci kamar. Tuhan tidak lihat. Saudaraku, Alkitab berkata, pada waktu kita berbaring, Tuhan mengetahui pikiran kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Jadi mengakuinya kepada Tuhan justru melepaskan kita. Haleluya. Saudaraku, ada sebuah cerita. Saudara dengar sebuah cerita? Lalu setelah ini saya tutup. Ya, kita tidak lama-lama, biar kita bisa pulang, istirahat, tidur, besok akan yang puasa. Haleluya. Tapi saya cerita bisa ya, sabar ya. Cerita ini mengenai ada 2 orang bersaudara, ya, anak-anak masih kecil.
seorang kakak dan adiknya laki-laki. Kakak kalau kami di Medan harus perempuan, abang laki-laki. Jadi yang tua cewek, adiknya laki-laki. Mereka anak kota, tinggal kota besar. Tapi waktu summer, waktu liburan musim panas, orang tuanya mengirim mereka kepada kakek dan neneknya di luar kota. Kakek neneknya orang yang sangat beradab, punya peternakan besar, segala macam. Ya, hewan ada di sana, kegiatan yang sangat menyenangkan bagi anak-anak bisa dilakukan selama musim panas. Pergilah mereka ke rumah kakek dan neneknya. Lalu kakek neneknya pun mengajarkan chores, pekerjaannya. Tiap hari harus diselesaikan sebelum bisa bersenang-senang. Dibagilah kerja. Ya, kalau si abang ini kerjanya. Abang harus merapikan ruangan, mana mengangkat yang berat-berat, nah itu abang. Kalau si adik cuci piring, sapu-sapu. Kalau sudah beres semua, sore-sore kakek akan bilang, ayo memancing. Senang lah. Suatu hari, si adik yang laki-laki sedang main-main. Dia punya ketapel, dia lagi belajar untuk membidik dengan sangat tepat. Jadi dia taruh botol-botol, ya, lalu dia putarkan. Kalau kamu makin jauh, dia latihan sungguh-sungguh. Dan pada hari itu, pada waktu dia latihan dengan ketapelnya, bebek kesayangan nenek lewat tanpa guna. Lewat bebeknya. Si bebek ini lewat, tidak tahu ada bahaya yang mengancam. Tanpa sengaja, si adik sudah sempat melepaskan batu ketapelnya. Lolos daripada semua kaleng-kaleng, lurus menuju si bebek. Kenalah bebek. Maka si adik lari-lari nengok bebeknya. Dia pun segera melakukan pertolongan pertama. Hidup, hidup, hidup. Tak hidup juga. Mati sudah si bebek. Adik sangat takut karena dia tahu itu bebek kesayangan nenek. Dia lihat sana sini sekeliling. Itu ada orang. Syukur. Cepat-cepat diambilnya bangkai bebek. Bikin dia bisa ke tempat. Cepat-cepat digalinya tanah. Dimasukkannya. Ditutupnya rapi. Tamat riwayat bebek. Lalu dia mulai menenangkan dirinya, mengatur napasnya, dan balik ke rumah seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Pada malam itu seperti biasa, mereka kumpul-kumpul di ruang keluarga. Maka nenek waktu duduk sambil berjahit membuat satu komentar. Mana bebek kita? Karena si bebek ini memang bebek kesayangan, boleh masuk keluar rumah, selalu berkeliaran kemana pun dia suka. Gak tahu aku nek, kata si kakek. Kalian tahu anak-anak? Tidak, kata si kakak. Si adik kata, adik. Padahal ada kesempatan mengaku, tapi dia tidak mau. Oh, kata nggak apa-apa lah. Mungkin nanti dia lagi jalan-jalan, dia balik besok. Apanya yang balik sudah dikubur. Lalu besok hari pun berjalan seperti biasa. Si adik kerja, si kakak kerja. Lalu suatu sore-sore, habis setelah makan siang, si kakak harusnya kerja lagi untuk mencuci piring makan siang, supaya kemudian sorenya bisa dibawa sama-sama mancing. Tapi si kakak nggak cuci. Lalu kemudian kakeknya berkata, yuk kita mancing. Nenek berkata, siapa yang belum siap kerjanya nggak boleh pergi ya. Nah, siap kok nek, kata si kakak. Semua heran, kan belum siap kerjanya. Loh, itu piringnya di mana? Oh, si adik bilang dia mau mencucinya. Kok? Ada dekat-dekat adik, dia bisikkan ke kupingnya. Bebek. Rupanya pada waktu kejadian ketapel itu terjadi. Si kakak tidak dari balik rumah.
lain kali. Tadi bilang dia mau cuci piring hari ini. Enggak ada. Lalu dibuatnya mulutnya aja. Si adik, iya. Lalu hari-hari si adik penuh dengan tekanan. Karena sepanjang minggu semua tugas kakak, termasuk menyapu dan mengepel, pun sudah sama adik. Paling hebatnya, liburan masih sisa 3 minggu lagi. Suatu sore, si kakak membuat pengumuman. Nek, kakek, tahu gak? Adik ini memang luar biasa. Dibilangnya sama kakak tadi, 3 minggu ini, kakak gak usah lagi kerja. Si adik semua yang kerja. Oh, kata nenek sama kakeknya. Saya udah menangis. Tapi dia tiap lagi ucapan kakaknya. Lalu ketika mereka pergi memancing, kakeknya membawa kakak. Neneknya hari itu tinggal di rumah. Si adik pun lagi mencuci piring. Gak tahan lagi dia. Tiba-tiba dia menangis. Maka nenek pun datang. Adik, kenapa? Piringnya kan gak jahat. Kok kamu menangis? Kenapa? Tak tahan lagi dia. Nenek, aku yang membunuh bebeknya. Sudah kubur bebek nenek. Waktu itu aku main ke taman, tak sengaja tuh kena bebeknya nenek. Tapi aku gak nyangka si kakak tahu semua. Maka itulah diajaknya aku bebek. Maka disuruhnya aku buat semua pekerjaan ini. Aku gak tahu lagi. Sudah tahu apa kata neneknya? Adik. Pada waktu adik mengetapel itu bebek, nenek pas lagi di jendela dapur. Nenek lihat semuanya. Bahkan nenek lihat kakak sembunyi di balik pohon. Nenek cuma mau tahu sampai berapa lama adik mau ditokohi kakak. Dia bilang bebek. Itulah jadinya karena si adik tidak mengaku dosa. Coba pada waktu malam-malam si nenek buat komentar, mana ya bebek kita? Langsung dia, Amsal 28:13. Siapa mengakui dosa dan meninggalkannya akan disayangi. Itu juga kalau kita ikuti setan, kita mencoba berdusta kepada Tuhan, tidak mau mengakuinya dengan jujur. Maka waktu kita mau melayani atau waktu kita mau masuk pada tahap yang lebih tinggi lagi, waktu kita mau melakukan perkara besar, setan datang dari sudut sana. Kau tidak akan mampu. Dengan kata lain, setan berbisik, bebek. Bebek, kata saya. Kau ingat pada waktu kau mana tadi? Kau ingat pada waktu kau kemarin berbuat najis? Bebek. Saudara, aku hentikanlah perbebekan itu. Akui pada Tuhan. Dan jangan kau ditipu setan. Dia mengatakan, orang macam kau sudah hamba Tuhan, tidak layak melakukan dosa seperti itu. Dosamu itu sangat kasar, tidak bisa lagi diampuni Tuhan. Ya, ada itu terus dalam Alkitab. Yang ada dalam Alkitab, jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil. Dan kuasa darah Yesus sanggup menyucikan semua dosa kita. Yang lalu, yang sekarang, yang masa datang. Seorang pelayan Tuhan pernah datang kepada seorang pendeta dan berkata, Bapak pendeta, aku tidak bisa lagi diampuni. Jahat kali aku. Bapak tidak tahu selama ini aku sangat berdosa. Dan aku terus saja melayani padahal aku sangat berdosa, tapi selalu diampuni dosa. Aku sudah mengaborsi berulang kali. Aku hidup dalam satu hidupnya sangat najis dan aku mengaborsi banyak bayiku. Aku tidak bisa lagi diterima Tuhan, tidak bisa lagi diampuni Tuhan.
pendeta itu kemudian berkata, Ibu, coba kita bayangkan, kita ada di tepi laut. Bisa Ibu bayangkan? Sampai menangis Ibu, dia berkata, bisa. Ibu ambil batu kerikil kecil, Ibu lempar jauh-jauh tengah laut. Apa yang terjadi? Di mana batunya? Tenggelam, tidak nampak lagi, kata Ibu itu. Sekarang kita bayangkan kita naik sampan, naik boat, apa namanya itu, kapal, sampai ke tengah laut, lalu kita ambil batu lebih besar, sebesar genggaman tangan saya, jatuhkan ke tengah laut. Mana dia? Hilang Pak Pendeta, tidak nampak lagi. Bayangkan kalau ambil batu sebesar kursi gereja kita ini, campakkan ke tengah laut, kemana dia? Hilang Pak Pendeta, jatuh dalam laut, tidak nampak lagi. Bayangkan kita ambil batu sebesar mobil, kita gulingkan dan jatuhkan ke dalam laut, kemana dia? Hilang Pak Pendeta, tidak nampak lagi. Demikian dosa kecil, dosa sebesar apapun, tidak nampak lagi oleh kuasa darah Yesus. Jadi kita harus jujur. Besok saudara memulai KKN semua, melayanilah dengan satu keyakinan, saudara orang benar. Orang benar, orang percaya, punya kuasa meletakkan tangan atas orang sakit. Jangan biarkan kalau saudara mau meletakkan tangan, setan berbisik, bebek. Kalau saudara mau meletakkan tangan, ya, aku orang berdosa, tidak layak meletakkan tangan. Aku pun masih banyak, tak beres. Lalu apa jadinya? Jiwa itu kehilangan mujizatnya. Jangan, setan berdusta. Malam ini kita selesaikan, kita jujur di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan jelas berkata, sejauh timur dari barat, dan jauh ke dalam tubir laut, ke situ dibuangnya dosa kita. Berapa banyak mau jujur kepada Tuhan? Berapa banyak percaya bahwa gereja ini adalah gereja yang sangat diberkati Tuhan, gereja yang bersama, gereja yang penuh dengan mujizat Tuhan. Dan besok akan menang KKN. Kalau saudara percaya, amin dengan Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami serahkan. Thank you very much. Yang keras tepuk tangannya saudara.